Simpatisan Anas Urbaningrum, seharusnya SB yang minta maaf. Jakarta, CNN Indonesia, Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat membalas pernyataan Ketua Baptilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Rahmat, seharusnya Susilo Bambang Yudhoyono, SB, yang meminta maaf pada Anas usai bebas dari penjara besok. Sudah seharusnya, SB mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf ke Mas Anas. Minta maaf pula kepada pendiri dan kader-kader Partai Demokrat, kata Rahmat melalui keterangan tertulis, Senin, 10/4. Menurutnya, permintaan maaf itu lebih layak disampaikan SB karena telah berupaya menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat hingga diproses hukum. Masih ingat pidato Pak SB yang ditujukan khusus ke KPK dari Jeddah? Yaitu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. Jika salah katakan salah. Jika tidak salah, tolong dijelaskan kenapa tidak salah, ujar Rahmat. Rahmat mengatakan SB pula yang membuat Partai Demokrat terpuruk di pemilu 2014. Kala itu, perolehan suara Demokrat jeblok dibanding pemilu sebelumnya. Rahmat menyebut SB berharap Partai Demokrat bisa selamat dengan menggusur Anas Urbaningrum dari tampuk kepemimpinan. Namun, Rahmat menyebut pamor Demokrat justru anjlok. Berharap, setelah Anas berhasil digusur, Pak SB bisa tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan kapal Partai Demokrat. Perkiraan SB meleset. Ternyata Demokrat betul-betul karam akibat ulah Pak SB. Bahkan perolehan suara Demokrat terendah sepanjang sejarah di era SB jadi Ketua Umum, 2014 dan 2019, imbuh Rahmat. Rahmat juga membantah pernyataan Andi Arief yang menyebut Anas membuat pamor Partai Demokrat anjlok akibat kasus korupsi yang menjeratnya. Dia mengklaim elektabilitas Partai Demokrat kala itu mencapai 32%. Paling tinggi dibanding partai lainnya. Saat itu, Demokrat juga dinilai publik sebagai partai yang sangat demokratis, ujar Rahmat. Rahmat yakin SB bersedia menyampaikan permohonan maaf kepada Anas. Rahmat pun bersedia menjadi penghubung komunikasi antara keduanya. Anas Urbaningrum akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa 11 April besok. Mulai besok statusnya akan beralih dari narapidana menjadi klien Balai Pemasyarakatan. Anas mendekam di penjara karena divonis bersalah dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional, P3SAN, Hambalang 2010 hingga 2012. Ia dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut di tingkat peninjauan kembali, PK. Selain dihukum 8 tahun buih, hak politiknya juga dicabut. Ia dilarang dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara.